Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai algoritma pemrograman komputer. Yang disebut dengan algoritma itu ya sering kita dengar mengenai apa itu algoritma ya, tetapi kita mungkin tidak mempraktekkannya dengan benar. Ya. Dan mereka yang merasa sudah ahli atau memang sudah ahli ya di dalam membuat pemrograman, ya, yang namanya algoritma itu seakan-akan sudah ada di anunya ya, sudah di memori di kepalanya. Ya, urutannya adalah seperti ini. Ya. Tetapi sebaiknya seperti yang telah kita diskusikan pada saat-saat yang lalu, ya, algoritma dan kemudian diagram alir dan sebagainya itu sebaiknya dibuat. Ya. Nah, terutama bagi kita-kita yang baru uh, memulai mendalami mengenai pemrograman komputer. Ya. Jadi himbauannya adalah sebaiknya membuat algoritma. Ya. Ya, tetapi uh, kalau tidak mau membuat juga ya memang nanti risikonya adalah kita akan berulang-ulang ya. Nanti kita akan kembali lagi ini apa yang salah dan sebagainya. Tapi dalam membuat algoritma ya, kita mendapatkan suatu bayangan yang benar apa yang akan kita lakukan. Meskipun tidak 100% menjamin bahwa dalam kita membuat algoritma itu program kita itu selalu lancar atau langsung jadi. Ya, mari kita lihat apa itu algoritma ya. Kata algoritma berarti seperangkat aturan atau instruksi terbatas yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya atau prosedur untuk memecahkan masalah matematika ya, dalam sejumlah langkah terbatas ya, yang sering melibatkan operasi rekursif. Wah ini khusus saya tulis merah ya, rekursif itu ya. Kalau saya mau tidak membahas atau itu mencari tahu ya, mungkin seperti Anda juga tahu ya, itu bisa aja tetapi menjadi tidak jelas ya nanti ya. Oleh sebab itu rekursi ini saya cari artinya ya. Nah, saya mendapatkan ini kalau nggak salah dari Wikipedia ya. Rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Nah, ini memang bahasanya agak susah ini ya. Ya, coba Anda cari di Wikipedia ini bahasa Indonesia ya. Sebagai contohnya, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, ya, gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas. Ya, selalu terlihat kaca sampai panjang gitu ya. Ya, dia mau anukan terus ya, seakan-akan dia uh, tidak pernah berhenti. Ya. Ya, saya pernah mengalami itu pada waktu saya memakai salah satu uh, perangkat lunak ya. Perangkat lunak tentang saya lupa apa itu. Utama muncul gambar seperti ini ya. Ya, jadi Anda bayangkan aja ya. Gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas. Ya, kelihatan semakin kecil sampai kecil, tapi itu bayangan kaca itu terus. Ya. Istilah ini memiliki makna beragam, bergantung pada ragam disiplin mulai dari ilmu bahasa sampai logika. Ya. Nah, dan uh, itu mungkin menjadi pegangan ya. Penggunaan paling umum dari rekursi yaitu dengan matematika dan ilmu komputer ya, yang mengacu pada suatu metode mendefinisikan fungsi, ya, mendefinisikan sesuatu fungsi. Ya. Apalagi kalau kita yang ada istilah ya, ada istilah nanti kalau Anda tahu yang disebut dengan iterasi. Ya. Di dalam matematik kita juga menemukan iterasi sampai suatu titik tertentu perbedaan mendekati nol. Ya, atau mungkin kalau bisa nol nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya iterasi itu nggak bisa sampai nol. Ya. Ya, tapi nggak tahu ya, mungkin ada persoalan lain yang bisa ya, ada apa kasus lain yang bisa mendekati nol. Ya. Nah itu
di dalam pemrograman dengan bahasa Fortran, ya, kita menemukan apa yang disebut dengan uh, double precision, ya. Dia melakukan terus, ya, dia melakukan suatu pengulangan terus sampai betul-betul tercapai suatu uh, presisi yang tinggi, ya, berapa angka di belakang koma, ya, seperti itu. Ya. Tapi kita secara umum, ya, membicarakan dulu apa yang disebut dengan um, apa um, algoritma. Nah, lupa sih. Oleh karena itu, algoritma mengacu pada urutan langkah-langkah hingga untuk memecahkan masalah tertentu. Ya, pada saat yang lalu kita sudah diskusi mengenai diagram alir, ya, di mana diagram alir itu sebenarnya sebuah algoritma, ya, atau diagram alir itu seharusnya dibuat, ya, sebelum algoritma. Ya, algoritma kita buat dulu, ya, kemudian baru kita kita terjemahkan di dalam eh, diagram alir, ya. Di mana diagram alir itu dibuat juga mengacu pada eh, karena kita berdiskusi mengenai algoritma pemrograman komputer, itu diagram alir itu juga mengacu pada perintah-perintah bahasa komputer. Ya. Umumnya ya, lambang-lambang di dalam diagram alir itu berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Ya, itu yang telah disepakati. Ya. Algoritma bisa sederhana, ya, dan kompleks tergantung pada apa yang ingin dicapai. Ya. Untuk suatu masalah tertentu atau suatu problem tertentu itu bisa sederhana, bisa kompleks. Ya, tergantung bagaimana kita mencapainya. Ya. Ada yang hanya ingin menginginkan misalnya hasil akhir itu 2 angka di belakang koma misalnya, ya, itu presisi, ya. Tapi ada yang mau 8 angka 8 di belakang koma misalnya. Nah, itu menjadi masalah pemakaian bahasa pemrograman. Ya. Yang saya maksudkan seperti itu, ya, meskipun nanti ada program yang lain, ya, tidak ada double precision, ya, tetapi kalau kita mau buat di program-program yang tidak ada deklarasi mengenai double precision, bisa kita lakukan itu, ya. Ya, saya pernah mencoba, ya, di Visual Basic ini juga, ya. Ya, meskipun kelihatan dia dua dimensi, tetapi yang disimpan oleh komputer itu maksudnya 2 angka di belakang koma, tetapi yang disimpan oleh di dalam memori komputer itu adalah uh, waktu itu 8 angka di belakang koma, ya. Meskipun hanya dimunculkan 2 angka di belakang koma, tapi sebenarnya masih ada itu, ya. Baik, apa yang dimaksud dengan algoritma? Sederhana ya sebenarnya algoritma itu, ya. Kita memberikan masukan, ada masukan, kemudian kita olah di sini, ya. Kumpulan aturan untuk mendapatkan output yang diharapkan dari input yang diberikan. Ya, saya menulis di sini output karena kalau saya tulis masukan nggak cukup ini, ya. Ya, yang dimaksud output ini ya keluaran. Ya, diharapkan dari input atau masukan yang diberikan. Ya, ini adalah skemanya atau diagramnya seperti bentuknya seperti ini sebenarnya. Nah, cuma di bagian ini nanti pada waktu kita memperjelas itulah yang nanti akan menunjukkan karakter algoritma kita. Bisa dipahami dengan ambil contoh memasak resep baru. Nah, ini contoh, ya. Untuk memasak resep baru, seseorang harus membaca instruksi dan langkah-langkahnya dan menjalankannya satu persatu, ya, dalam urutan yang diberikan. Ya, ini ada resepnya. Ya, begitu ada resepnya itu bukan hanya bahan-bahannya saja, tetapi ada prosesnya. Ya, ini mungkin malah lebih detail gitu, ya. Memanaskan ini temperatur minyaknya misalnya ditentukan. Kalau temperatur sekian, Anda harus memasaknya dalam waktu 1 menit atau 2 menit dan sebagainya. Kalau Anda ingin mendapatkan suatu hasil yang tadi dikatakannya suatu hasil yang diinginkan. Ya. Jadi seperti ini, ya. Ini masukannya gimana? Ya, di dalam memasak tadi, ya, kita masukkan di sini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, itu seperti itu.
Hasil yang diperoleh dengan demikian adalah masakan baru matang dengan sempurna. Ya. Dan tentunya di sini kita melihat ya, kalau resep tersebut adalah resep yang bagus, artinya sudah dipraktekkan dan secara detail, secara teliti, ya, diamati kemudian dituangkan dalam bentuk resep acuan, ya, maka hasilnya akan bagus. Ya. Tetapi kalau misalnya resep itu hanya sampai sebatas suatu kualitas tertentu ya, misalnya tidak membutuhkan kualitas yang bagus, ya hasilnya juga akan berbeda. Ya, itu. Ya. Karena kadang-kadang ada resep yang sama, ada resep untuk membuat masakan yang sama, tetapi prosedurnya bahkan bahannya bisa berbeda. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan tadi. Ya. Hasilnya didapatkan karena masukannya. Ya. Setiap kali menggunakan ponsel, ya, komputer, laptop atau kalkulator, semuanya akan menggunakan algoritma. Ya. Jadi misalkan telepon seluler, gitu ya. Yang model yang lama ya sebenarnya masih canggih menurut saya ya. Ya, kemudian ada model yang baru, ya. Sepertinya berbeda, ya. Meskipun dasarnya sama, tapi agak berbeda pengoperasiannya. Ya. Jadi itu harus ada, misalnya ada algoritmanya. Ya. Nyalakan dulu, kemudian mungkin ada masukkan password, memasukkan, saya lupa itu apa ya, ya masukkan kartu SIM, ya kartu SIM yang baru ada apa itu ya, ada passwordnya atau username dan sebagainya. Semua ada algoritmanya untuk menyalakannya. Semua ada algoritma untuk mengoperasikannya. Misalnya saya ingin menonton video, ya pertama saya pencet apa? Nah, saya pencet menu misalnya. Dari menu kita pilih. Nah, di sana ada apa? Memilih apakah itu untuk menonton video, apakah itu untuk mendengarkan musik dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah algoritmanya. Ya. Demikian pula algoritma membantu melakukan tugas dalam pemrograman untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya. Nah, kalau yang perlu kita lihat lagi dalam algoritma ini, ya, ada yang membuat algoritma itu uh, bukan asal-asalan, tapi sederhana, ya sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Kemudian ada yang buat algoritma untuk suatu kasus yang sama itu lebih rumit. Ya bukan lebih rumit, lebih lengkap mungkin ya. Ya tidak masalah. Ya. Tetapi ya kalau kita lihat misalnya di dalam membuat algoritma, ya, itu kalau kita adalah tim yang membuat program, ya, ya seperti yang saya lakukan pada waktu menjadi tim membuat program recording, itu saya punya tim itu 8 orang. Nah, kalau 8 orang ini ya, harus mengerti betul algoritma yang dibuat. Ya, misalkan saya ahli algoritma, saya buat. Tapi yang lain tidak ahli algoritma. Ya, ya mereka tahu algoritma, tapi misalnya tidak teliti misalnya gitu ya. Kemudian algoritma tersebut saya buat ya, terus mereka tidak mengerti. Padahal mereka tim. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi algoritma itu harus buat algoritma yang dimengerti oleh tim. Ya, apakah kita diskusi dulu maksudnya apa dan sebagainya. Nah itu baru mereka tahu. Karena di dalam tim ada yang membuat algoritma, ada yang membuat diagram alir, ya, ada yang menerjemahkan dalam bahasa pemrogramannya dan sebagainya. Dan masing-masing ada itu ya kendalanya ya. Terus bagaimana itu dituangkan dalam algoritma. Ya. Jadi algoritma, ya kalau Anda membuat sendiri tidak perlu orang lain tahu. Ya. Tetapi kalau dalam tim, algoritma itu tidak bisa jadi hanya dikuasai oleh atau dimengerti oleh satu personel atau 2 personel ya. Apalagi misalnya si ahli algoritma ini nanti suatu saat dia berhalangan, ya, padahal tim sedang membuat, nah mereka berhenti semua ya karena tidak mengerti algoritmanya. Ya. Itu contoh ya. Algoritma yang dirancang tidak tergantung pada bahasa.
yaitu hanya instruksi biasa yang dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun. Ya. Namun hasilnya akan sama seperti yang diharapkan. Contohnya, saya membuat algoritma ya, dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian teman saya yang dari apa negara lain yang punya bahasa lain dalam bahasa yang lain. Ya. Nggak apa-apa, asal dimengerti. Ya. Terus nantinya pada waktu dituangkan ke diagram alir, ya, diagram alir tersebut akan apa uh, berbicara, membahas ya, sesuai dengan program yang akan kita buat ya, dengan hasil atau keluaran yang kita inginkan. Ya. Baik, ya mengingatkan kembali bahwa ada dua bahasa pemrograman ya, secara ya, dia bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai interpreter, ya, interpret, mengartikan. Dan yang kedua, yang pertama adalah yang translator, yang kedua adalah interpreter. Ya, kalau translator langsung ditranslate aja, ya, langsung diterjemahkan aja apa adanya. Sedangkan translator itu diartikan dulu, ya, kemudian dia baru diterjemah, artinya diartikan. Ya. Itu berhubungan dengan apa yang disebut dengan bahasa di sini. Ya. Apa yang dimaksud dengan karakteristik algoritma? Wah ini harus diperhatikan ya. Karakteristik algoritma. Karakteristiknya pertama, input yang didefinisikan dengan baik. Inputnya itu harus benar-benar input yang apa? Yang baik ya. Artinya, misalnya kita ingin memasukkan data mahasiswa, ya. Apa aja data mahasiswa untuk program KRS itu? Apa yang kita inginkan, ya, agar ya program yang kita buat itu benar-benar uh, keluarannya benar-benar seperti yang kita inginkan. Nah, keluarannya apa? Kita lihat sebagai ini ya, output yang didivisikan dengan baik. Jadi keluarannya itu benar-benar didefinisikan dengan baik. Ya, jadi mahasiswa ini memasukkan data KRS itu harus betul-betul namanya ada, namanya lengkap, jangan sampai salah. Ya. Kemudian nomor mahasiswanya, ya, nomor induk mahasiswa ya. Saya tidak tahu itu istilahnya. Nah, itu harus benar-benar di inputnya, hingga outputnya nanti, ya, di outputnya betul-betul nanti bisa mengeluarkan uh, mahasiswa di kelas program pemrograman komputer A misalnya, siapa aja, yang pemrograman komputer di kelas D siapa saja. Ya. Itu yang diinginkan, pembagian kelas yang benar. Ya. Kemudian yang diinginkan lagi adalah nantinya ya, ada sudah siap misalkan absensi, sudah siap bagaimana nanti ada suatu form mengenai penilaian, ya, menilai hasil ujian dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pendefinisian input dan output yang baik. Ya. Kemudian karakter yang satunya adalah jelas dan tidak ambigu. Nah, ini kalau di dalam algoritmanya itu bisa diartikan ke arah yang lain, ini sangat berbahaya ya. Jadi istilahnya sama tetapi yang dimaksud berbeda. Nah, itu contoh aja ya. Kemudian ini ada batasnya. Ya, artinya ada batasnya itu di sini disebutkan unfinite. Ya, finite itu finite element ya, tak berhingga. Diputar terus. Ya. Kalau dia tidak ada batasnya, kapan berhentinya komputer tersebut? Ya, kecuali kalau kita memang membuat suatu iterasi, ya, tapi itu pun dibatasi. Ya. Misalkan iterasi itu terserah, misal 1 juta kali misalnya, ya nggak masalah. Ya nanti akan kita lihat, ya apa efeknya, ya, apa bisa kita pakai atau tidak. Saya kira bisa, ya, cuman kita harus melihat kemampuan komputernya dan sebagainya. Ya. Sebaiknya ini dibatasi sampai ya, secukupnya batasnya ya. Kemudian ini bebas bahasa. Ya, bebas bahasa seperti tadi saya sudah sebutkan. Kemudian itu layak ya. Jadi layak artinya karakter ini sih itu layak di apa ya? Dituangkan di dalam algoritma. Ya.
Kalau misalnya nggak layak, misalnya itu menjadi susah, gitu ya. Ya, nanti kita lihat semuanya ya, anunya apa, penjelasan dari apa poin-poin karakteristik algoritma ini. Karena seseorang tidak akan mengikuti instruksi tertulis untuk memasak resepnya, tetapi hanya standar. Oh, ini kelanjutan tadi ya, saya memasukkan gambar itu tadi, ini adalah kelanjutan untuk memasak ya. Demikian pula, tidak semua instruksi tertulis untuk pemrograman adalah sebuah algoritma. Agar beberapa instruksi menjadi sebuah algoritma, maka harus dimiliki karakteristik. Nah, ini gambar saya masuk keluarkan dulu, ini baru penjelasannya. Jelas dan tidak ambigu. Ya. Algoritma harus jelas ya, dan tidak ambigu ya. Setiap langkahnya harus jelas dan semua aspek ya harus mengarah pada satu makna saja. Jangan bisa bermakna ganda. Ya. Input yang didefinisikan harus baik, tadi sudah saya jelaskan ya. Jika suatu algoritma mengatakan untuk mengambil input, itu harus berupa input yang terdefinisi dengan baik. Ini mungkin atau mungkin tidak ya, menerima masukan. Ini mungkin atau tidak ya, menerima masukan. Ya. Well defined outputs. Ini ya, ini well defined inputs, ini well defined outputs ya. Algoritma harus secara jelas mendefinisikan keluarannya, ya, apa yang akan dihasilkan, dan juga harus terdefinisi dengan baik. Ya. Ini harus menghasilkan setidaknya satu output, ya, itu minimal ada satu ya, output. Ya. Input itu nilainya bisa nol ya, seperti yang pernah kita diskusikan di diagram alir. Bukan berarti datanya nol, ya, tetapi nilainya adalah nol. Ya, karena kita ingin mengerjakan suatu proses. Terhingga, ya, ada yang tak terhingga ya, finite, ini terhingga, unfinite, terbatas atau apa ya, kok dibilang terukur juga bukan ya, tapi ada batasnya gitu ya. Algoritma harus terhingga ya, terbatas sampai batas tertentu ya, yaitu harus berakhir setelah waktu tertentu yang terbatas. Ini agak susah juga mendefinisikannya ya. Ya, artinya misalnya iterasi gitu ya, kita sebutkan aja 1 juta kali iterasi, nggak apa-apa, karena dia sudah terbatas. Kalau iterasi terserah pada komputer sampai nilainya sama dengan nol, itu sangat berbahaya. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan, teman saya pada kita waktu sekolah di sananya itu ya, pernah membuat sebuah program yang ya seperti ini ya, tanpa disadarinya ya, sehingga 3-4 hari nggak selesai ya, begitu selesai tidak ada hasilnya ya, karena komputernya udah capek gitu, tahu-tahu berhenti sendiri ya. Yang kedua, ini layak. Nah, ini jelas ya, algoritma harus sederhana, umum, dan praktis sehingga dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia. Tidak boleh mengandung beberapa teknologi masa depan atau apapun. Ini maksudnya gini ya, saya tidak bisa ya. Jadi jangan sampai yang kita pelajari sekarang itu ya, yang kita masukkan dalam algoritma itu misalnya ada suatu teori baru itu sudah dimasukkan, padahal itu teori baru tersebut itu akan berkembang ya. Atau teori baru itu belum selesai ya. Nah, ini seperti masa depan ini ya. Ya, itu maksudnya itu tadi ya, jangan sampai kita misalkan artificial intelligence, tapi kita sendiri tak terlalu tahu apa itu artificial intelligence, kok dimasukkan, nah ini yang susah ya. Bebas bahasa ya, algoritma yang dirancang harus bebas bahasa, yaitu berupa instruksi biasa yang dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun ya. Namun hasilnya akan sama seperti yang diharapkan ya. Nah ini agak ya, bukan rumit ya, artinya ini harus ditunjukkan ya dalam mempraktekkan membuat algoritmanya. Properti algoritma ya, harus berakhir setelah waktu yang terbatas. Nah ini ya, nggak boleh yang unfinite tadi ya, finite element. Harus menghasilkan setidaknya satu keluaran. Nah ini kita lihat ada masukan ya, ya.
harus ya, menghasilkan setidaknya satu keluaran. Oke, harus mengambil nol atau lebih masukan. Nah itu, ya, nol atau lebih. Boleh nggak masukannya nol? Ya. Nah ini sebenarnya nol itu nilainya ya. Tadi saya sudah sebutkan ya. Ya nilainya ada nol, tapi sebetulnya sebagai inputnya adalah ya nol itu, gitu ya. Nah, Anda ingat-ingat ya di diagram alir ya, di mana saya menunjukkan kesalahan saya membuat diagram alir sehingga hasilnya menjadi berbeda. Ya, itu yang kita diskusi pada waktu itu adalah pengalaman saya ya. Bukan berarti harus dibuat salah ya. Tetapi itu harus diperhatikan karena itu yang saya alami berkali-kali. Ya, sehingga saya menunjukkan dalam contoh pembuatan diagram alirnya. Kemudian yang keempat, harus bersifat deterministik, artinya memberikan keluar yang sama untuk kasus masukan yang sama. Ya, kalau masukannya misalnya nilainya 2, ya keluarannya itu harus 4 misalnya. Jangan sampai nanti kalau suatu saat setelah dia berjalan, ya, kita masukkan 2 lagi, hasilnya bukan 4. Ya, itu contohnya. Ya. Mengapa seperti itu? Itu yang saya jelaskan di apa namanya di diagram alir. Maksud saya di diagram alir apa itu ya? Lupa saya yang eh, harus diberikan awalnya sampai dengan nol. Ya. Mengapa disebutkan ini? Kok bisa ya masukan pertama itu hasilnya berbeda dengan masukan kedua, padahal angka yang kita masukkan sama. Ya. Nah, itu tadi karena input awal, ya, masukan awal yang dari programnya itu tidak dimasukkan. Ya. Pertama kita masukkan 2 nilai 4. Kedua kita masukkan nilai 2, loh nilainya kok 6, harusnya 8 misalnya. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Dan ini yang namanya diagram algoritma maupun diagram alir itu harus diuji di programnya. Ya. Mengapa? Sekali lagi saya jelaskan algoritma itu kalau bisa harus dibuat, diagram alir harus dibuat supaya nanti pada waktu programnya itu eh, ada kesalahan, kita bisa menelusuri dari diagram alir maupun algoritmanya. Ya. Ya, kita beruntung sekarang, ya, begitu seperti apa uh, saya pernah jelaskan mengenai Arduino IDE, ya, sedikit saya singgung. Mereka mempunyai compiler, ya, mereka compile begitu ada salah, ya, mereka beritahu ini loh salahnya, ya. Dan kalau error itu ditunjukkan, sepertinya kita tidak perlu kembali ke diagram alir, dia hanya menunjukkan ini loh formatnya salah, gitu ya. Nah, itu untuk compiling ya. Tetapi ya kalau algoritma dan diagram alir itu termasuk input dan outputnya. Ya. Rumus bisa di ACC oleh uh, C++ ya, bahasa C++, tapi rumus itu belum tentu benar. Ya. Benar dalam arti sesuai yang kita rancang. Ya. Kita tadinya ingin membuat X kali Y, tetapi ternyata yang kita masukkan adalah X tambah Y. Ketika dikompil benar, tetapi begitu debug ya, debugging, ya, hasilnya kok beda gitu ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa diagram alirnya akan kita cek apa yang terjadi ya. Setiap langkah dalam algoritma harus efektif, yaitu setiap langkah harus melakukan beberapa pekerjaan. Ya, artinya, ya nanti kita lihat ya prakteknya dalam pembuatan algoritma. Jenis algoritma. Ya. Ada beberapa jenis algoritma yang tersedia. Ya. Yang pertama itu adalah saya tetap mengambil nama aslinya ya, algoritma brute force. Ya. Ini adalah pendekatan paling sederhana untuk suatu masalah. Ya, algoritma brute force ada pendekatan pertama datang untuk menemukan ketika masalah terlihat. Masalah terlihat itu artinya gini. Uh, apa kita ingin menyelesaikan masalah menghitung turbin, ya, itu sudah jelas, ya. Harus dihitung headnya, harus dihitung apa diameternya, ya. Kemudian harus dihitung masukan dari perputaran dan sebagainya. Itu yang dimasukkan ya. Kemudian algoritma rekursif, ya. Algoritma rekursif didasarkan pada rekursi ya. Tadi sudah definisinya itu atau Anda ulang ya, di review lagi.
Dalam hal ini, suatu masalah dipecah menjadi beberapa subbagian dan memanggil fungsi yang sama berulang kali. Ya. Sebenarnya untuk algoritma ini ya kita harus paham betul program yang akan kita buat, kita harus paham betul perintah-perintah ya, pernyataan-pernyataan atau statement-statement dari program yang kita pakai, bahasa pemrograman ya. Visual Basic berbeda dengan C++, berbeda dengan Pascal, berbeda juga dengan Fortran misalnya. Ya, apalagi kita sudah masuk misalkan ke uh, Python atau Python gitu ya. Oh, ada sekarang Anaconda gitu. Menarik sekali ya. Karena itu sebenarnya uh, kalau saya bilang itu adalah C ya, bahasa C. Ya. Menarik karena ada banyak banyak proses yang menjadi lebih detail ya. Itu biasanya dipakai untuk artificial intelligence ya. Tetapi kita tidak bisa mempelajari artificial intelligence karena itu khusus ya. Ya kalau Anda hanya separuh-separuh, setengah-setengah kamu pelajari itu ya mungkin membosankan ya dan mungkin tidak akan berhasil ya. Selanjutnya algoritma backtracking ya. Algoritma backtracking pada dasarnya membangun solusi dengan mencari di antara semua kemungkinan solusi. Ya. Menggunakan algoritma ini harus terus dibangun solusi berikut kriterianya ya. Setiap kali solusi gagal harus dilacak kembali ke titik kegagalan dan membangun solusi berikutnya dan melanjutkan proses ini sampai ditemukan solusi. Ya. Semua solusi yang mungkin semua solusi yang mungkin ya diperhatikan. Gitu ya. Kita lihat ini adalah suatu ekspresi mengenai pembandingan. Ya. Dibandingkan misalnya. Ya, ini mahasiswa ini angkatan tahun berapa? Nomor berapa? Sudah pernah memasukkan belum? Ya, apakah sudah terdaftar di sistem recording? Contohnya begitu. Kemudian mahasiswa ini akan mengambil mata kuliah ini. Ya, apakah dia sudah memenuhi syarat? Contohnya sudah mengambil mata kuliah apa sebelumnya. Ya. Kemudian ada lagi mata kuliah diambil ya, berapakah berapa indeks prestasinya ya, sehingga apakah boleh dia mengambil 24 SKS dan sebagainya. Ya, itu harus dianukan terus ya. Jadi istilahnya if then. Ya. Kita selesaikan, itu contoh sederhana ya. Selesaikan sehingga nantinya yang dihasilkan itu adalah benar. Ya. Algoritma pencarian. Ya. Algoritma pencarian adalah salah satu yang digunakan untuk mencari elemen atau kelompok elemen dari struktur data tertentu. Mereka dapat dari jenis yang berbeda berdasarkan pendekatan mereka atau struktur data di mana elemen tersebut harus ditemukan ya. Yang kelima, algoritma sortasi ya. Jadi dia mensitir ya istilahnya. Bukan mensitir ya, mensitir itu ini sortasi itu memilih, sorry. Mensitir itu mensitir apa namanya? Mensitir buku orang lain, pernyataan orang lain begitu ya. Ya reference ya. Sortasi adalah menyusun sekelompok data dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan. Apakah mahasiswa yang memasukkan ini adalah angkatan 2022 atau angkatan sebelumnya dan sebagainya. Nah, apakah dia mempunyai IP misalkan di atas 3, atau di bawah 3 dan sebagainya. Algoritma yang membantu dalam melakukan fungsi ini disebut algoritma pengurutan. Ya. Umumnya algoritma pengurutan digunakan untuk mengurutkan kelompok data dengan cara meningkat atau menurun, ya, naik atau turun. Ya, jadi ini mungkin bisa untuk menentukan ya, siapa yang nilainya paling tinggi ya, dan sebagainya. Ya, siapa yang nilainya paling rendah ya, atau disortir menurut abjad ya, yang meningkat dan menurun itu apakah ya, bisa dibalik ya,
dari A sampai Z atau Z sampai A dan sebagainya. Saya kira Anda tahu itu. Ya. Algoritma hashing. Algoritma hash bekerja mirip dengan algoritma pencarian rotasi, tapi algoritma ini berisi indeks dan kunci ID. Ya. Dalam hashing, kunci diberikan ke data tertentu. Nah, ini memang harus dipraktekkan ya, tapi sepertinya nantinya saya hanya tidak memberikan itu ya, saya akan memberikan contoh-contohnya ya. Algoritma divide and conquer. Algoritma ini memecah masalah menjadi sub masalah, memecahkan satu sub masalah dan menggabungkan solusi bersama untuk mendapatkan solusi akhir. Ya, ini terjadi 3 langkah berikut. Ya, langkah pertama membagi, langkah kedua menyelesaikan, atau gabungan dari keduanya ya, membagi dan menyelesaikan. Ya, ini adalah algoritma divide and conquer. Kemudian ada algoritma greedy. Ya. Jenis algoritma ini solusinya dibangun bagian demi bagian. Solusi dari bagian selanjutnya dibangun berdasarkan manfaat langsung dan bagian selanjutnya. Satu solusi yang memberikan manfaat paling besar akan dipilih sebagai solusi untuk bagian selanjutnya. Nah, ini ini nanti kalau menjadi program yang detail sekali ya. Jadi harus dicerminkan di algoritmanya ya. Kemudian diterjemahkan di diagram alir. Nah, selanjutnya diterjemahkan menjadi program. Nah, setelah dijadikan program, masukkan program, langsung dilakukan verifikasi atau debugging. Algoritma pemrograman dinamis. Algoritma ini menggunakan solusi yang sudah ditemukan untuk menghindari perhitungan berulang dari bagian masalah yang sama. Nah, ini ada contohnya di diagram alir ya. Bagaimana kalau dia mengulang? Apakah dia terus mengulang sampai di bawah? Atau prosesnya cuma satu kali, cuma kita pakai berulang kali. Ya. Ini membagi masalah menjadi sub masalah tumpang tindih yang lebih kecil dan menyelesaikannya ya. Jadi algoritma pemrograman dinamis. Kemudian ada algoritma acak. Dalam algoritma acak akan digunakan angka acak sehingga memberikan manfaat langsung. Ya, nomor acak membantu dalam menentukan hasil yang diharapkan. Ya. Mungkin ada dari Anda akan bertanya, algoritma mana ya kita pakai ya? Nah, ini tergantung programnya, ya, tergantung masalahnya, ya, mana yang paling tepat pemilihan algoritmanya. Ya. Sekarang kelebihan algoritma, ya. Mudah dipahami. Tentunya ini siapa yang membuat ya? Kalau kita membuatnya mudah dipahami, memang mudah dipahami, ya. Karena dia memakai bahasa yang bebas. Ya, artinya kalau kita mau dengan bahasa kita tuliskan aja di algoritma itu sesuai dengan yang kita mengerti bahasanya. Ya. Algoritma adalah representasi bertahap dari solusi untuk masalah yang diberikan. Ya, misalnya tadi saya katakan kita akan menyelesaikan masalah turbin air. Ya. Dengan hanya memberikan suatu masukan misalnya. Ya, turbin air yang mau kita pakai adalah yang mempunyai daya sekian HP. Ya. Dia bekerja pada putaran sekian. Ya, kemudian torsinya sekian. Dengan memasukkan 3 angka itu misalnya, 3 masukan itu, langsung keluarannya akan muncul. Wah, itu suatu bukan pekerjaan yang ringan ya. Kenapa saya katakan bukan pekerjaan ringan? Sebuah turbin ya itu mempunyai spesifikasi. Ya. Turbin yang dihasilkan sekian, dayanya sekian watt, ya. Kemudian energinya sekian, ya, putarannya sekian, diameter sekian gitu ya. Kemudian langsung begitu kita klik, ya nunggulah 10-15 menit, muncullah di sana. Diameter si generator ada sekian, lilitan motornya ada, generator ada sekian, dan sebagainya. Itu agak sulit ya. Ya, tapi bisa ya. Dalam algoritma, masalah dipecah menjadi bagian-bagian atau langkah-langkah yang lebih kecil, sehingga lebih mudah bagi pemrogram untuk mengubahnya menjadi program yang sebenarnya.
Ya, dalam hal ini yang dimaksud dengan kecil-kecil, contoh tadi yang saya berikan, ya kita bisa menghitung itu ya dulu. Ya, misalnya tadi ya desain turbin air ya. Kita bisa menghitung misalnya headnya dulu. Wah, kalau memang dibutuhkan daya sekian, putaran sekian dan sebagainya, head air yang dibutuhkan ada sekian dan debitnya adalah sekian misalnya. Kalau dia ya itu bagian-bagian tersendiri. Nah, setelah itu dihitung, komputer akan menghitung lagi ya, putarannya berapa, torsinya berapa dan sebagainya. Nah, kemudian bagian itu selesai dihitung, masuk ke bagian yang lain. Ya, itu yang dimaksudkan. Itu kelebihan dari kalau kita memakai algoritma. Sekarang kita lihat kekurangan algoritma. Ya, kekurangannya ya. Menulis sebuah algoritma memakan waktu yang lama sehingga memakan waktu. Jadi artinya, aduh, kadang-kadang orang yang sudah ahli dalam pemrograman sangat terganggu ya, ingin segera mulai harus membuat algoritma. Nah, memang ya, karena harus kita pikirkan benar-benar ya, semua apa masalahnya itu ya, kemungkinan-kemungkinannya sehingga jangan sampai salah kita nanti di dalam membuat algoritma yang akan mempengaruhi programnya. Ya. Memahami logika kompleks melalui algoritma bisa sangat sulit. Ya itu sebabnya saya katakan kalau kita dalam tim, ya, jangan sampai terjadi ini. Ya. Karena begitu kompleks atau begini, program bisa jadi. Ya. Kemudian tim selesai bekerja, program diimplementasikan. Nah, ternyata setelah 2 tahun atau 3 tahun, program recording ini ada kelemahannya atau ingin ditambah. Ya. Misalkan bisa mencetak transkrip dan sebagainya. Wah ini gimana ya? Nah itu si pembuat program itu harus menunjukkan algoritmanya dan algoritma tersebut harus mudah dimengerti. Kalau rumit, ya, tidak mungkin terjadi apa nanti si yang melanjutkan tadi bisa mengerjakannya. Ya. Pernyataan percabangan dan perulangan sulit ditampilkan di algoritma. Ini benar. Ya, percabangan misalnya kemungkinan kalau misalkan yang terjadi adalah A harus ke sana, kejadian B harus ke sana dan sebagainya. Ini memang sulit, betul. Saya ngalami itu. Bagaimana mendesain algoritma? Menyusun algoritma antara lain memerlukan satu masalah yang ingin dipecahkan oleh algoritma ini. Didefinisikan masalah dengan jelas. Apa masalahnya? Saya ingin mendapatkan desain turbin air yang bagus. Nah, itu apa aja ini yang harus dicatat misalnya. Jadi uh, ini ya yang harus diperhatikan pada waktu membuat algoritma. Ya, ya tentunya ada permasalahan menghitung seperti itu kita sebagai ahli, ya, misalkan tentang turbin air kita harus tahu bagaimana menghitung merancang sebuah turbin air misalnya. Ya kalau kita tidak tahu, nah itu yang jadi masalah besar ya. Nah, dari sana kita tahu langkah-langkahnya, baru kita membuat programnya, tentunya dengan proses algoritma ini. Kendala masalah harus diperhatikan saat menyelesaikan masalah. Ini penting juga. Ya, kendala ini apa ya? Uh, kelemahannya ya. Apa? Bukan kelemahannya, artinya gini. Ini harus diperhatikan itu kelemahannya biasanya kita itu kurang mengerti tentang kendalanya. Ya. Kendala itu bisa mendesain turbin air itu sendiri atau kendala programnya. Ya. Kemudian yang ketiga, masukan yang dipakai memecahkan masalah harus jelas. Ya. Kemudian keluarannya diinginkan saat masalah dipecahkan, ya keluarannya juga harus jelas. Ya. Jadi kita harus tahu apa keluaran yang diinginkan, kemudian masukan yang kita berikan. Solusi untuk masalah ini ada dalam kendala yang diberikan. Ya. Jadi apa solusinya ya? Kalau ada kendala ini kira-kira solusinya apa? Ya. Keempat, keluaran yang diharapkan saat masalah dipecahkan. Jumlah dari 3 angka yang diambil sebagai masukan yaitu nilai bilangan bulat tunggal. Ini contoh ya. Ya. Solusi untuk masalah ini dalam kendala yang diberikan ya
Solusi terdiri dari menjumlahkan 3 angka. Itu dapat dilakukan dengan bantuan operator. Nah, Anda coba review lagi apa yang disebut operator ya. Ya. Atau bitwise. Wah ini apa bit ya. Bit itu apa sebenarnya bicara mengenai ya byte bit ya. Ini sudah bilangan biner ya. Nah, ini harusnya kita ketahui dalam pemrograman komputer ya. Apa itu disebut dengan bilangan biner ya. Atau mungkin ada metode lainnya ya. Langkah kedua, merancang algoritma. Sekarang mari kita merancang algoritma dengan bantuan prasyarat di atas ya. Tadi sudah disebutkan prasyaratnya. Masukan bagus, ya, sudah dijelaskan, keluaran juga jelas gitu ya. Algoritma untuk menambahkan 3 angka dan mencetak jumlahnya. Ya, kita masukkan 3 angka, kemudian jumlahnya gimana? Nah ini bentuknya, urutannya itu sudah mulai dibuat mirip seperti uh, apa garis besarnya kita membuat diagram alir. Ya. Nah ini seharusnya di RPS itu diagram alir dulu baru apa algoritma dulu baru diagram alir ya, tapi di sana terbalik ya nggak masalah. Ya. Nomor 1 mulai atau start. Ya, nomor 2 deklarasikan atau umumkan dulu ya variabel integer untuk 61, 62 dan 63 nomor number ya. 3 angka ini ya dideklarasikan dulu sebagai integer. Ya. Kemudian ambil 3 angka yang akan dijumlahkan sebagai input pada variabel yaitu 61, nomor 2 dan nomor 3 secara berurutan. Ya. Hati-hati ini apa menyiapkan diagram alirnya ya. Deklarasi ke jumlah variabel bilangan bulat untuk menyimpan hasil penjumlahan 3 angka. Ya, ada angka keempat tapi itu hasil. Tambahkan 3 angka dan simpan hasilnya dalam jumlah variabel. Nah ini yang kita inginkan ya. Jadi bukan itu ya. Ini contoh ya bagaimana diagram alir ya. Apa algoritma yang akan kita buka, yang kita buat ya. Kemudian cetak nilai penjumlahan variabel. Ya, stop, akhir, stop, ada start, ada stop. Ya. Langkah ketiga, menguji algoritma dengan menerapkan pada program dengan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya menguji algoritma dalam bahasa C, C++, banyak ini ya, Fortran, Pascal, atau Visual Basic, ada Turbo Basic dan sebagainya, saya tidak tahu. Ya. Visual Basic pun banyak. Ya. Kemarin lagi trennya Visual Basic 6, tahu-tahu masuk 2010. Ya. Nah, kemudian sekarang ada apa yang online ya, Visual Basic yang online ya sampai 2019 atau 2020 gitu ya. Nah itu adalah untuk mengujinya. Ya. Satu masalah banyak solusi. Solusi untuk suatu algoritma bisa atau tidak bisa lebih dari satu. Ya, mungkin bisa lebih dari satu. Artinya saat mengimplementasikan algoritma, mungkin ada lebih dari satu metode untuk mengimplementasikannya. Misalnya pada soal di atas untuk menjumlahkan 3 angka dapat dihitung dengan banyak cara, seperti pemakaian operator. Ya. Kemudian pemakaian operator bitwise ya, melakukan manipulasi bit antara 2 ekspresi ya, salah satu jenis data dari kategori jenis data bilangan bulat ya, dan lain-lain. Ya. Jadi secara teori ada seperti ini, tapi ini harus dipraktekkan dalam bentuk pembuatan diagram alir. Ya. Bagaimana cara menganalisis algoritma? Agar algoritma standar menjadi baik, itu harus efisien. Ya. Kalau algoritmanya berputar-putar, programnya juga berputar-putar nanti. Oleh karena itu, efisiensi suatu algoritma harus diperiksa dan dipelihara. Itu bisa dalam 2 tahap. Ya. Pertama, yang disebut dengan analisis priori. Ini saya tetap pakai istilah ini ya. Priori berarti sebelum. Ya. Karenanya analisis priori berarti memeriksa algoritma sebelum diimplementasikan. Ya. Dalam hal ini algoritma diperiksa ketika ditulis dalam bentuk langkah-langkah teoritis. Ya. Ya, kita harus ingat ya,
ya, mengingatkan kembali setelah algoritma ada diagram alir, ya, kemudian masuk program, kemudian uji program atau verifikasi, ya, debugging. Kalau sudah betul, ya, kemudian maksudnya di cross check nilainya betul, dihitung secara manual, kemudian baru disimpan. Ya. Efisiensi algoritma ini diukur dengan mengasumsikan bahwa semua faktor lain, misalnya kecepatan prosesor, nah ini penting ya, ya, konstan dan tidak berpengaruh pada implementasi. Ini umumnya dilakukan oleh perancang, ya, ini ada oleh perancang algoritma ya. Analisis ini tidak bergantung pada jenis perangkat keras dan bahasa penyusunnya, ya, bahasa pemrograman ya. Ini memberikan jawaban perkiraan untuk kompleksitas program. Ya, nanti ada bagian ya yang kita akan menghitung ya mengenai ya, apa yang disebut dengan numerik ya, apa yang disebut dengan apa determinan dan sebagainya. Kita lihat ya, kalau kita kurang mengerti memang itu jadi kompleks ya. Tapi yang perlu kita mengerti masalahnya. Analisis posterior. Posterior berarti setelah. Ya, karenanya analisis posterior berarti memeriksa algoritma setelah penerapannya. Ya. Dalam hal ini algoritma diperiksa dengan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman apapun dan menjalankannya. Ya, dalam bahasa pemrograman yang tadi saya sebutkan ya. Ya, yang penting bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Ya. Komputer akan mengerti kalau bahasa pemrograman itu sudah kita tanamkan di dalam komputer kita. Ya. Sehingga kalau kita mau pakai C ya kita klik C. Ya. Kalau kita mau pakai Visual Basic ya kita start pakai Visual Basic dan sebagainya. Analisis ini membantu untuk mendapatkan laporan analisis aktual dan nyata tentang kebenaran ya, untuk setiap kemungkinan input jika itu menunjukkan atau mengembalikan output yang benar atau tidak. Ya. Ruang yang diperlukan, ya, waktu yang dikonsumsi dan lain-lain. Nah ini berbicara tentang bagaimana program kita dijalankan. Ya. Sedikit ya, untuk sedikit mengingatkan atau ada review ya. Bahwa di dalam sebuah komputer itu ada suatu ruangan atau suatu tempat ya, di ALU itu atau di memori random access memory suatu tempat untuk memproses ya. Kalau tempat tersebut terlalu kecil ya maka processing itu akan berjalan berulang-ulang atau dipotong ya. Nah tetapi kalau misalnya ya, program kita alurnya itu berbeda ya, karena ketidakmampuan dari memori ini, ya, maka dia akan berhenti. Ya. Tapi umumnya komputer sudah punya cara ya, jadi dia memakai sepotong dimasukkan dulu, selesai dikerjakan, disimpan. Mengerjakan sepotong lagi, selesai dikerjakan, disimpan. Ya. Tapi umumnya ini tidak terjadi pada komputer-komputer saat ini ya, karena yang disebut dengan RAM-nya itu cukup besar. Ya. Ada yang memakai 4 GB, 8 GB, 16 dan sebagainya ya, RAM-nya ya. Itu tergantung pada bahasa compiler dan jenis perangkat keras yang kita gunakan. Maksudnya ya compilernya seperti bahasa C dan sebagainya ya. Dan juga perangkat kerasnya dalam arti itu komputernya. Kalau komputernya bisa cuma 1 GB memorinya ya mungkin nggak mampu mungkin gitu ya. Itu sebabnya ada komputer, misalkan komputer pribadi, laptop, atau server. Ya, server itu bisa mengolah banyak sekali data. Ya, tetapi kalau kita salah memanfaatkan server, ya, begitu servernya macet, datanya hilang. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Tapi itu sudah dipikirkan ya. Setiap kali data disimpan, mereka akan lakukan backup. Ya. Sehingga kalau komputer rusak, backupnya itu bisa dibuka. Apa itu kompleksitas algoritma dan bagaimana menemukannya? Ya. Jadi kompleksitas itu rumitnya ya.
Algoritma didefinisikan sebagai kompleks berdasarkan jumlah ruang dan waktu yang dikonsumsinya. Kalau programnya terlalu panjang atau terlalu rumit, terlalu kompleks, ya, dia berputar-putar akan memakan waktu. Ya. Jadi kecuali memakan waktu, juga ruangan tuh dia bekerja ya, di RAM-nya itu akan apa namanya, akan terbatas. Dan ini efeknya adalah nanti kalau misalnya seperti kalau kita memanfaatkan program recording, ya. Kalau dulu saya katakan kita harus mengerjakan di ruang komputer, di lab komputer, sekarang Anda bisa memakainya online. Ya. Nah, pemakaian online ini, ya, kalau ruang processingnya itu sedikit, sedangkan yang aktif di online itu cukup banyak, ya, maka akan terjadi apa suatu proses yang panjang. Ya, sudah rumit, ya, efeknya adalah waktunya lama. Ya. Atau kadang-kadang begitu Anda mengerjakan, oh ini komputer kok lemot banget ya, bahkan mungkin macet ya atau hang ya, atau malah tahu-tahu Anda terlempar keluar dan sebagainya. Ya. Nah, itu sebabnya merancang suatu hardware, perangkat keras itu memang uh, harus ada caranya juga ya, harus teliti dan tepat. Ya. Menghitung jumlah mahasiswa yang semuanya itu mendaftar di SIAM, ya. Kemudian mereka melakukan bersama-sama melakukan misalnya uh, pemrograman KRS. Ya. Tapi biasanya itu sudah bisa diantisipasi. Ya. Misalkan mereka hanya mampu misalnya untuk 1.000 mahasiswa, gitu ya, atau banyak misalkan cuma 500 gitu ya. Ya, begitu dia masuk lagi dari 500 dia tidak bisa masuk. Ya, misalnya itu contoh untuk antisipasinya. Ya, kompleksitas suatu algoritma yang mengacu pada ukuran waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi dan mendapat keluaran yang diharapkan dan ruang yang diperlukan untuk menyimpan semua data. Waduh, ini ya, yang sering terjadi ya. Inputnya disimpan, data sementara dan keluaran semua disimpan. Ya. Nah, biasanya itu ada, sekarang ada yang pakai cloud. Ya. Nanti Anda review sendiri apa itu cloud ya. Karena yang kedua faktornya menentukan efisiensi suatu algoritma. Apa kedua faktor tadi? Ya, tentang rumitnya programnya, ruangan yang dipakai kecil, ya, kemudian waktunya juga. Ya. Itu sebabnya kalau Anda mengerjakan sesuatu misalnya contohnya KRS, jangan lambat-lambat gitu, mendekati hari hanya, ya, sangat sulit masuk. Ya. Wah, tidak bisa masuk ya karena kebetulan mahasiswa yang bekerja di atas batas yang sudah ditentukan. Dua faktor kompleksitas algoritma adalah faktor waktu, gitu ya. Waktu diukur menghitung jumlah operasi kunci seperti perbandingan dengan algoritma pengurutan. Ya, tadi yang saya bicarakan itu sistem server ya, tetapi di dalam sistem komputer kita juga terjadi seperti itu ya. Lama mengeksekusinya. Faktor ruang. Ruang diukur dalam hitung ruang memori. Ya, ini setiap kali saya katakan ruang itu ruang memori ya, random access memory. Ya, memori maksimum yang dibutuhkan oleh algoritma untuk dijalankan atau dieksekusi. Ya. Jadi kadang-kadang orang nggak mau pikir banyak ya, kalau dia merasa bahwa komputernya lemot, dilihat ada slotnya untuk RAM tambahan enggak gitu ya. Kalau ada langsung ditambahkan. Ya, atau kalau ada juga yang slot RAM itu ya, ya bisa dipakai untuk bermacam-macam jenis RAM. Ya. Yang 4 GB dibuka tapi slotnya ada yang 8 GB dengan slot yang sama. Ya. Bermacam-macam ya perangkat keras kita sekarang. Oleh karena itu kompleksitas suatu algoritma dapat dibagi menjadi dua jenis. Ya, kompleksitas ruangan, ya, ruang maksudnya ruangan memori ya. Mengacu pada jumlah memori diperlukan agar menyimpan variabel dan mendapatkan hasilnya. Ini bisa untuk input, operasi sementara, atau output. Saya ulang lagi. Bagaimana cara menghitung kompleksitas ruang? Ya, jadi
Itu ada fix, bagian fix, dan bagian variabel. Ya. Ini mengacu pada ruang yang pasti dibutuhkan oleh algoritma. Ya, misalnya variabel input, variabel output, ukuran program. Itu sudah fix, sudah tidak bisa diubah gitu ya. Jadi kalau ini misalnya input, ya, variabel output dan ukuran program itu sudah terlalu besar, ya di bagian fixnya itu harus sudah ditentukan. Ya. Jadi RAM-nya kalau terlalu kecil pasti tidak bisa dikerjakan. Ya. Jadi RAM-nya itu harus minimal dimasukkan bagian yang fix ini. Ya. Tidak bisa minimal sih, harus lebih ya untuk bagian yang variabel ini. Ya. Ya, variabel itu mengacu pada ruang yang dapat berbeda berdasarkan penerapan algoritma. Ya, misalnya variabel sementara, alokasi memori dinamis. Ya. Dinamis memori itu bisa virtual ya, istilah virtual memory. Ya, virtual memory itu bisa ada suatu program yang bisa bisa memanfaatkan hard disk. Ya. Ya, kemudian ada juga ruang untuk tumpukan rekursi. Ya, ini juga bisa di hard disk atau mungkin di cloud. Ya. Oleh karena itu, kompleksitas ruang SP dari setiap algoritma P adalah SP sama C plus SPI, ya, di mana C adalah bagian tetap, ya, dan SI adalah bagian variabel dari algoritma yang bergantung pada karakteristik instant, ya, instant karakteristik I. Ya. Ya, apa itu instance ya? Instance kita lihat di sini ya, sebagai wujud dari kelas. Nah, kelas berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia ya. Contohnya, bayangkan sebuah rumah, di dalamnya ada TV, kursi, sofa, dan alat lainnya. Dalam PBOJUM rumah adalah kelas. Ya. Sedangkan TV, kursi, sofa adalah instance. Ya. Jadi itu ya. Ini saya lupa PBO ya. Saya tidak, saya langsung comot aja dari Wikipedia ya. Tolong dicek. Contoh, pertimbangkan algoritma pencarian linear di bawah ini. Mulai atau start. Langkah kedua, dapatkan n elemen array, ya ini itu AR, dan nomor yang akan dicari di X, ya, tadi eh, apa namanya, arraynya AR, nomornya itu X jumlahnya ya. Langkah ketiga, mulai dari elemen paling kiri R, ini sudah kurungan ya, bukan kurung awal apa, kurung apa ini ya. Ini adalah bentuk dari uh, statement R, dan satu persatu dibandingkan dengan X, dan setiap elemen R, ya, R ini adalah array tadi ya. Nanti akan kita buat pemrogramannya array ini di numerik ya. Langkah 4, jika X cocok dengan suatu elemen, print true. Jadi saya katakan bahwa itu benar. Jika X tidak cocok atau salah satu elemen, print false. Selesai. Ya, ini contoh dari algoritma. Contoh aja ya. Misalnya untuk pencarian linear, algoritma pencarian linear. Ya. Di sini ada dua variabel, array dan X, di mana array adalah bagian variabel dari n elemen dan X adalah bagian tetap. Oleh karena itu, SP dan 1 plus N. Jadi kompleksitas ruangan bergantung pada N atau jumlah elemen. Jadi N-nya terlalu besar, ruangannya nggak cukup. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ruang bergantung pada tipe data dari variabel yang diberikan dan tipe konstanta dan akan dikalikan sesuai dengan itu. Ya, jadi harus dibaca dengan hati-hati ya, dipahami dengan hati-hati. Ya, nanti kalau nanti ada tugas Anda membuat algoritma, ya, Anda harus bisa memilih mana algoritma yang paling tepat untuk problem yang diberikan. Kedua, kompleksitas waktu, ya, ruang dan waktu. Kompleksitas waktu dari suatu algoritma mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk mengeksekusi dan mendapatkan hasilnya. Ya.
Ini bisa untuk operasi normal, ya, pernyataan if else, ya, bersyarat, ya, pernyataan loop, ya, dan lain-lain. Ya. Nanti ada ya for next. Ya. Nah ini artinya pada waktu Anda membuat algoritma, itu Anda harus mengerti bahasa pemrograman ya. Nah, tetapi ini kita awali dulu. Ya. Kadang-kadang yang membingungkan buat saya adalah bagaimana saya harus memberitahukan Anda apa dulu yang Anda harus pelajari. Ya. Karena masing-masing akan mengacu pada hal yang lain. Ya, pemrograman tidak bisa dibuat kalau Anda algoritma tidak bisa dibuat kalau Anda tidak mengerti pemrograman. Ya, pemrograman sulit dibuat kalau Anda tidak ada algoritma. Contoh seperti itu. Demikian juga untuk diagram alir. Bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu? Ya, kompleksitas waktu suatu algoritma juga dihitung dengan menemukan dua komponen. Ya, bagian waktu yang konstan. Ya, oh ini banyak sekali ya bagiannya. Setiap instruksi yang dijalankan hanya sekali datang di bagian ini, ya, misalnya input, output, if else, ya, switch, ya, operasi aritmetika dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bagian waktu variabel. Setiap instruksi yang dieksekusi lebih dari sekali, misalnya n kali, ya, itu variabel, jadi bervariasi berapa kali kita ingin dia diulang. Kalau yang atas ini sudah pasti. Ya. Ada ya, ada bagian ini misalnya loop, ya, rekursi berulang-ulang tadi juga ya, atau mungkin ya for next tadi loop ya, ada juga if then else juga. Oleh karena itu kompleksitas suatu waktu dari suatu waktu, ya, kompleksitas waktu dari setiap algoritma P adalah TP sama C tambah TPI, di mana C adalah bagian waktu yang konstan dan TPI adalah bagian variabel algoritma yang bergantung pada instance karakter I. Ya. Contohnya pada program linear search di atas tadi ya, ya, kompleksitas waktu dihitung sebagai berikut. Langkah pertama, ya, waktu konstan. Langkah kedua, waktu variabel, mengambil n masukan, berapa kali n-nya. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita menentukan n-nya baru kita tahu waktunya. Ya. Waktu variabel sampai panjang array ya, atau indeks elemen yang ditemukan. Ya. Jadi artinya kita melakukan iterasi ya, sampai yang kita sampai misalkan array ke n, ya n itu ya, atau indeks elemen yang ditemukan. Contohnya misalnya kita inginkan dia sampai mendekati 0, ya, sampai harganya ada 0, berapa misalnya. Ya. Seperti tadi kita sudah sebutkan tidak bisa nilainya sampai betul-betul 0. Langkah 4 waktu konstan. Ya. Ini dari itu tadi ya yang kita lihat dari linear search tadi ya. Kemudian langkah ke-6 itu waktu konstan lagi. Ya. Oleh karena itu ya, TP ya, untuk waktu itu ada 5 ditambah N ya, yang dapat dikatakan sebagai TN. Bagaimana cara mengekspresikan algoritma? Ya tadi dikatakan ya bahasa alami, ya, mengungkapkan algoritma dalam bahasa sehari-hari alami, ya, bahasa alur, ya, mengekspresikan algoritma dengan buat representasi grafis atau gambar, ya, lebih mudah dipahami dari bahasa alami, ya. Ini ya alurnya lebih mudah dipahami daripada bahasa alami. Ya. Kode pseudo mengungkapkan algoritma dalam bentuk anotasi. Nah, anotasi itu seperti apa ya? Kita kalau memberikan tanda-tanda pada waktu kita membaca gitu ya, tanda dikasih tik atau cawang di bagian-bagian tertentu ya. Dan teks informatif yang ditulis dalam bahasa yang sangat mirip dengan kode sebenarnya. Tetapi karena tidak memiliki sintaks seperti bahasa programan manapun, itu tidak dapat kompilasi atau diinterpretasikan oleh komputer. Ya. Contohnya ya kalau read sudah jelas. Ya ada sintaksnya itu ada perintahnya read. Wah ini tuh input ini ya.
Nah, kebetulan ada. Kemudian untuk write, nah itu output ya, wadah. Tetapi misalnya contohnya harga rata-rata atau min tidak ada. Nah, itulah yang harus kita definisikan dulu. Ya, ya jadi mendefinisikan misalkan min itu artinya adalah untuk misalnya ya, adalah untuk menghitung rata-rata ya, sedangkan input itu masukan, output untuk keluaran. Ini adalah cara terbaik untuk mengekspresikan suatu algoritma karena dapat difahami ya, bahkan oleh orang awam, ya, orang-orang yang baru belajar pemrograman dengan pengetahuan pemrograman tingkat awal. Jadi orang awam dalam ini uh, baru mengerti tentang komputer gitu ya. Ya, tapi dalam hal ini yang saya artikan adalah baru mengerti tentang pemrograman. Ya. Saya kira demikian ya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain.